Jadi, saudaraku, judul renungan kita pagi ini berjudul Luka yang Menghidupkan, Luka yang Menyembuhkan. Baik, saudara, sebelumnya saya akan membacakan beberapa ayat pengantar sebelum kita masuk ke firman Tuhan ya. Biasanya luka itu perlu disembuhkan. Luka itu supaya dia cepat sembuh, jangan dilukai lagi. Luka itu tidak pernah menghidupkan. Justru kalau mau hidup, luka-luka harus dibereskan. Demikian seharusnya bukan saudara, tapi judul kita luka yang menghidupkan. Seakan-akan semakin dilukai, itu semakin membuat dia hidup atau siapa yang hidup saudara. Hanya luka Yesus di kayu salib yang bisa menghidupkan. Kalau orang-orang di kayu salib, lukanya itu yang membuat dia mati, duluan membuat dia mati, bukan orang lain mati. Tetapi Yesus mati dan kita hidup. Yesus terluka dan kita sembuh. Itulah keajaiban dari luka yang ada di sekujur tubuh Yesus ketika dia disalib. Dan memang tujuannya dia datang untuk disalibkan supaya kita sembuh. Dia menanggung semua sakit penyakit kita di kayu salib. Dia menanggung semua derita kita di kayu salib. Itulah kenapa orang Kristen disebut lebih dari pemenang. Karena sebelum dia meraih kemenangan, dia sudah melangkah dari kemenangan. Kemenangan sudah kita peroleh ketika Kristus disalibkan di kayu salib. Kemenangan kita peroleh dengan luar biasa, saudara. Jadi saudara, saat ini saya mau katakan saudara, luka yang menghidupkan hanyalah luka Yesus. Kalau luka manusia yang lain, luka siapapun, itu pertama sekali bisa melukai dia kalau tidak segera disembuhkan. Tetapi Yesus membiarkan dirinya terluka, dia bisa saja menyambuk, dia bisa dia nonjok itu orang Romawi, bisa nonjok orang-orang yang meludahi dia, tetapi membiarkan dirinya. Karena hanya dengan itu luka-luka kita disembuhkan. Dia menggantikan tempat kita. Karena memang terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Dan Yesus memang datang sengaja untuk mengambil kutuk itu. Dia mengambil alih karena hanya dengan cara demikian dia menang atas maut, dia mengalahkan segala sesuatu. Saudara, ini luar biasa. Firman yang luar biasa. Mari kita baca pengantar untuk setiap apa saja luka yang menyembuhkan ini, saudara ya. Yesaya 53 ayat 3 berkata, ini luka Yesus yang menyembuhkan kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, ini saudara, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Terima kasih. Saya minum dulu saudara ya. Apa artinya ini relevansinya? Yesus menderita dan terluka bukan untuk dirinya sendiri dan bukan karena dirinya dia terluka, semua karena pengampunan dosa. Dia menanggung dosa kita. Luka Yesus itu yang akan membawa kesembuhan bagi kita, baik secara jasmani maupun secara rohani, saudara. Baik secara emosional, pemulihan hati. Yesus bisa turun dari salib itu. Dia bisa menyelamatkan dirinya dari salib itu. Dia bisa tonjok semua orang-orang yang memukul dia, meludahi dia, karena dia posisi Tuhan. Yesus bukan manusia yang jadi Tuhan, tetapi Tuhan yang jadi manusia. Dan memang dia sengaja datang ke salib itu. Hanya dengan demikian, semua luka kita disembuhkan. Inilah perbedaannya. Yesus membiarkan dirinya dilukai, karena dengan luka-luka itu kita disembuhkan. Itulah keajaiban ilahinya, saudara. Sehingga disebut, oleh bilur-bilur darahnya yang kudus, kita disembuhkan. Oleh bilur-bilur darahnya yang kudus, kita diampuni. Saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, luka Yesus membawa keselamatan. Jadi sebenarnya dia membiarkan dirinya disalibkan supaya dia bisa menyelamatkan kita. Karena harus ada pertumpahan darah untuk penebusan dosa. Makanya kita menyebut dia anak domba Allah. Karena biasanya dulu sesuai tradisi anak domba yang dijadikan kurban untuk penebusan salah, penebusan dosa. Karena itulah orang Kristen tidak lagi melakukan kurban. Tidak lagi seperti perjanjian lama karena kurban kita yang paling sempurna adalah Yesus Kristus.
Ya Tuhan yang menjadi manusia. Karena kurban itu harus dalam bentuk manusia. Karena itulah dia berinkarnasi jadi manusia. Tetapi dunia ini tidak mengenal dia. Karena dia tidak berasal dari dunia ini. Dia berasal dari surga. Dan dia lahir ke dunia ini berinkarnasi sama persis seperti manusia. Hanya dengan cara itu. Karena kalau dalam rupa Tuhan, dia tidak bisa menyelamatkan manusia. Yang jadi korban haruslah manusia atau hewan yang paling baik. Dan tidak ada yang sempurna. Karena semua sudah berbuat dosa. Korbannya harus yang paling murni. Saudara, begitulah relevansinya, saudara. Itulah perbedaan. Luka harusnya disembuhkan, tetapi luka Yesus menyembuhkan. Kita kalau luka cepat-cepat disembuhkan supaya tidak makin besar. Tetapi luka Yesus justru bilur-bilur itu adalah daging yang tercabik, saudara. Ternyata itu menyembuhkan, berkuasa, saudara. Dia menahan semua sakit itu dalam rupa dia manusia. Karena 100% manusia, dia Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia untuk menanggung semua itu. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Karena itu saudara, kita sering sekali mengatakan diproteksi oleh darah Kristus. Itu meterai yang tidak bisa ditembus oleh kuasa setan. Karena itu yang paling luar biasa. Makanya sering sekali darah Yesus dikatakan demikian saudara. Bila kita membaca dari 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Jadi salib itu bukan hanya tentang penderitaan Yesus, tetapi juga tentang pemulihan. Luka yang Yesus alami ini menjadi sumber kehidupan bagi kita. Bila kita membaca dari Zakaria 12 ayat 10, mereka akan memandang dia yang tertikam. Jadi kedatangan Kristus ke dunia ini sudah dinubuatkan oleh banyak para nabi. Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Zakaria. Saudara, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Dan mereka akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan mereka akan menangisinya dengan pedih. Seperti orang menangisi anak sulung. Nubuat ini digenapi dalam Yohanes 19 ayat 37, saudara. Luka Yesus mengguncang hati manusia dan membawa pertobatan bagi mereka yang mau membuka hati kepadanya, saudara. Jadi, luka Yesus akan membawa pertobatan, mengguncang setiap kita untuk bertobat, saudara. Bisa kita membaca dulu dari Yohanes 7 ayat 38, air hidup dari Yesus, saudara. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup, saudara. Jadi darah dan air yang keluar dari lambung Yesus ini melambangkan penebusan dan kehidupan baru. Air itu melambangkan Roh Kudus yang menghidupkan, saudara. Bila kita membaca dari Ibrani 9 ayat 14. Darah Yesus menyucikan hati kita. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi luka Yesus bukan hanya penderitaan fisik, saudara. Bukan. Itu lebih dari penderitaan fisik, tetapi tentang penyucian bagi kita semua umat manusia. Darahnya membersihkan hati kita dari dosa dan kesalahan masa lalu kita, saudara ya. Bila kita membaca dari Mazmur 34 ayat 19 sampai 20, tulangnya tidak dipatahkan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Nubuat ini digenapi, saudara, dalam Yohanes 19 ayat 36, bahwa tidak ada satupun tulang Yesus yang dipatahkan. Ini meneguhkan bahwa ia adalah anak domba Paskah yang sempurna. Matius 11 ayat 28 berkata, saudara,
Yesus menyembuhkan luka hati. Saudara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Luka hati atau penderitaan dan dosa kita ditanggung oleh Yesus. Dia menawarkan kelegaan dan kesembuhan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Saudara, adakah kesimpulan yang bisa kita bawa dari sini, saudara? Jadi Yesus ditikam, tetapi lukanya membawa kesembuhan. Aneh ya saudara ya. Karena dia adalah Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia untuk menyembuhkan kita. Memang dia yang menyerahkan dirinya untuk disalib. Karena hanya dengan salib itu, hanya dengan luka-luka itu, dia menggantikan posisi kita. Dia menyucikan kita untuk dosa. Darahnya dari dosa, saudara, bukan untuk dosa, maaf. Ini harus hati-hati ya saudara ya. Darahnya ini menebus dosa kita. Airnya memberi kita hidup baru, saudara. Ini kesaksian yang membuat kesaksian ini menggenapi nubuat dan membuktikan bahwa Yesus adalah juru selamat yang sejati. Saudara, yang jadi pertanyaan, apakah Anda saat ini mengalami luka hati, saudara? Apapun luka hati saudara, percayalah, Yesus sudah menanggung semua. Penderitaan kita sudah ditanggung di kayu salib. Maka terimalah kesembuhan dan hidup baru dalam Kristus. Makanya kita katakan, oleh bilur-bilur darahnya yang kudus, aku telah sembuh. Karena memang Yesus membiarkan dirinya dicambuk, badannya berdarah. Tapi yang iblis tidak tahu, itu berkuasa. Dia menahan semua cambukan ketika cambukan yang bisa menarik daging-dagingnya itu, karena cambuknya begitu tancap ke daging, saudara. Tapi dia membiarkan dia merasakan dalam rupa manusianya. Dia Tuhan yang berinkarnasi jadi di manusia. Dia berteriak, ah! Seharusnya kita yang berteriak di kayu salib itu. Tetapi yang iblis tidak tahu, dia sedang mengalahkan maut. Sehingga darah Kristus itu yang memeteraikan kita, melindungi kita, menyelamatkan kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Bukan hanya bicara kesembuhan secara fisik saudara. Tapi pemulihan hati. Bilurnya, bilurnya, saudara. Bilurnya menyembuhkan Anda. Bila Anda punya luka hati, bawa kepada Tuhan. Tidak ada yang terlalu besar yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Bawa kepada Tuhan. Baik, saudara. Mungkin satu lagu, saudara, sebelum saya membaca masuk firman. Ini masih pengantar firman ya saudara ya. Saya mau ajak kita bernyanyi kembali saudara dari satu lagu yang luar biasa saudara. Saya senang sekali lagu ini saudara. Ya, ini lagu yang sangat memberkati saya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Mungkin tidak semua sampai habis ya saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi hanya pengantar. Roh Kudus, engkau hadir di sini. Terima kasih. Katakan dengan segenap hati saudara. Kau Tuhan yang luar biasa. Kau Tuhan yang menakjubkan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Hadirlah di sini, Roh Kudus. Nyatakanlah kuat kuasamu. Kami akan siap mendengar kebenaran firman. Katakan saudara. Roh Kudus, kau hadir di sini. Katakan dengan segenap hati. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau hadir di sini Tuhan. Kau yang memenuhi setiap hati kami. Kau yang menjamah setiap anak-anakmu. Yang kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah. Bapakku, katakan dengan segenap hati saudara. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, jamah setiap hati mengalir. Ku mengasihimu, nyatakan kuat kuasamu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan dengan segenap hati. Buka hatimu. Hati untuk ngomong Tuhan. Buka hatimu saudara. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamah setiap hati kami Tuhan.
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Roh Kudus. Saat ini hamba-Mu akan membawakan firman-Mu. Roh Kudus, hamba perlu kuasa-Mu. Mengalirlah, mengambil alih hamba-Mu ini. Roh Kudus, bicara pribadi, lepas pribadi. Berapapun orang yang ada di sini, Tuhan. Bukan suatu kebetulan mereka bergabung di sini. Luka yang menghidupkan itu akan kami rasakan. Oleh bilur darah-Mu yang kudus, kami menjadi sembuh. Terima kasih, Roh Kudus, bekerjalah saat ini. Ambil alih hamba-Mu, bicaralah. Pakailah hamba sebagai alat-Mu, hamba hanya alat-Mu. Sembunyikan di balik kuasa salib-Mu. Biarlah Engkau memulihkan saat ini hati yang luka. Luka-Mu, ya Yesus, sudah menyembuhkan setiap luka-luka kami. Terima kasih, tutup bungkus tempat ini, tutup bungkus setiap perangkat acara yang kami butuhkan. Ini semua eh, membawa kebaikan Tuhan, penyampaian firman Tuhan diberitakan dengan luar biasa. Segala benteng-benteng musuh kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Apa kabar saudara? Bagi saudara yang baru bergabung, selamat bergabung. Ya, senang sekali bisa bergabung di sini tentunya. Dan seperti yang saya katakan bahwasannya hari ini topiknya berjudul luka yang menghidupkan. Saudara, mari kita baca firman Tuhan, saudara. Kita baca firman Tuhan ini ya saudara dari Yohanes, saudara ya. Dari Yohanes. Kita ambil dari Yohanes. Baik, saudara. Yohanes 19. Yohanes 19. Kita ambil Yohanes 19 ayat 31 sampai dengan 37. Yohanes 19 ayat 31 sampai dengan 37. Lambung Yesus ditikam, saudara. Saya akan bacakan firman. Alangkah lebih baiknya kalau saudara juga langsung membaca dari Alkitab, saudara. Karena pasti beda. Tidak banyak saingannya, saudara ya. Ya, karena saingan notifikasi ini, notifikasi itu ya, saudara. Kita selalu berespons ceria. Saya percaya firman ini, saudara nyatakan. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah sendiri. Yang akan menghidupkan, menyembuhkan, memulihkan, memberi aku kemenangan, hidup yang diberkati, dari kemenangan kepada kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, saudara. Lukas 19 ayat 31 sampai 37. Lambung Yesus ditikam. Ini yang menjadi dasar tema luka yang menghidupkan, saudara. Lambung Yesus ditikam. Saudara, saya bacakan. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar. Supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Saudara, ini lambung sudah mau mati, mau mastiin lagi harus dimatikan gitu saudara ya. Ini ternyata luka ini justru luka yang terakhir yang akan menyembuhkan benar setiap luka-luka kita. Itulah bedanya kalau manusia dia mati, tetapi luka di tubuh Yesus menghidupkan, menyembuhkan. Mungkin fisik Yesus mati, tetapi dia sedang turun ke kerajaan maut untuk mengalahkan maut. Wow, inilah rahasia kuasa di balik salib Kristus, saudara. Tempat terkutuk menjadi tempat yang paling mulia. Tempat terkutuk menjadi tempat yang paling banyak menyembuhkan. Hanyalah salib Kristus. Salibnya, salibnya. Saudara, salib adalah tempat terkutuk. Hanya orang yang terkutuk disalib. Itu betul. Dan memang Yesus datang ke tempat terkutuk. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani.
Dia datang sengaja membiarkan dirinya, dia bisa tonjok orang-orang yang sering juga ada di sini saudara ya, menghina-menghina Yesus. Dia juga datang di salib itu untuk menyelamatkan Anda. Siapapun Anda di sini yang sedang mendengar, Anda bukan suatu kebetulan. Bila Anda belum menerima Kristus sebagai juru selamat, jangan keraskan hatimu. Mungkin Anda bukan sekali dua kali mendengar tentang Kristus. Tetapi kalau Anda mau tahu, Anda hanya perlu merendahkan hati dan membuka hati. Maka Tuhan akan menunjukkan kebenarannya. Dan kebenarannya adalah oleh bilur-bilur darah Kristus di kayu salib, kita disembuhkan, kita diselamatkan. Itulah kuasa dari salib Kristus yang berkuasa. Tempat terkutuk menjadi tempat yang paling mulia. Tempat terkutuk menjadi tempat di mana penyakit disembuhkan. Oke, saudara. Lambung Yesus ditikam. Justru luka ini semakin baik. Karena luka ini menghidupkan kita. Memang dia sengaja membiarkan dirinya disiksa. Dirinya dilukai. Karena yang iblis tidak tahu, luka-luka itu yang akan menyembuhkan setiap luka-luka kita. Karena dia sedang menggantikan semua dosa kita, saudara. Tapi bukan berarti ada yang bilang, kalau gitu kita mari berdosa, mari berdosa. Kan sudah ada Yesus yang menebus dosa. Wow, Anda bego banget ya. Itu kasih karunia. Ada tanggung jawab. Karena Allah juga berfirman, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Siapa apa yang ditabur orang akan dituainya. Jadi ada keadilan dan ada kasih yang seimbang. Ada kasih karunia, ada anugerah, tetapi ada keadilan Allah. Dia hakim, segala hakim, hakim yang paling adil, tidak ada nodanya. Saudara, mari kita balik lagi ke firman, karena tema kita adalah luka yang menghidupkan. By the way, boleh dong saya minum dulu ya, saudara. Yang belum minum pagi ya, silakan diminum dulu, saudara. Katanya kalau minum duduk, saudara ya. Saya ini posisi berdiri, saudara. Coba kalau saya duduk dulu. Gimana gimana kalau saya duduk ya, saudara, sebentar ya. Oke. Ya, ini mungkin diginiin ya, saudara. Mohon maaf lah, apa adanya saya. Oke, saudara, maaf, maaf, maaf. Ini layar yang di Zoom ya, saudara ya. Ya, karena saya juga ditonton oleh para Zoom, Zoom, Zoom. Jadi juga di Zoom, saudara ya. Oke, sepertinya enakan duduk, saudara ya. Jadi ini saya turunkan dulu ya. Oke, yang baru bergabung. Apa kabar, saudaraku? Ya, mohon maaf nih, saudara tidak apa-apa ya. Oke. Kita akan membaca kembali karena hari itu hari persiapan dan Sabat, hari yang besar, saudara ya, Sabat dan hari yang besar. Supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Jadi para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang dan prajurit-prajurit lalu datanglah mematahkan. Dan ketika mereka kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Jadi ada dua orang yang disalibkan pada Yesus, saudara ya. Jadi di sudah keduanya itu sudah dipatahkan. Tetapi Yesus tidak dipatahkan, saudara. Ini nubuat yang memang tergenapi juga, saudara ya, di dalam dikatakan bahwasanya kalau kita baca dari semuanya. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, saudara, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya. Jadi tidak ada tulangnya yang dipatahkan sesuai nubuatan para nabi tentang jadi Yesus sudah dinubuatkan dari awal akan menjadi penyelamat, ya, menebus dosa manusia. Menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Ini saking semua darahnya itu udah tercurah, saudara ya. Sampai tinggal air di lambungnya, saudara. Bayangkan, begitu banyak luka Yesus. Tidak ada yang bisa menamai, walaupun ada orang yang mencoba mirip-mirip kayak Yesus, dia kayak mau jadi Yesus gitu ya, saudara. Tidak ada yang sebejat ini, saudara ya, penyiksaan pada Yesus. Karena dari dua di sebelah kiri kanan tidak ada yang mengalami pencambukan begitu irinya
ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang yang jahat ya saudara. Tetapi justru yang mereka tidak tahu, memang Yesus membiarkan dirinya untuk diperlakukan demikian. Karena apa? Karena oleh darah itu kita disembuhkan. Jadi ada barter. Luka Yesus tidak pernah membuat dia mati, tetapi justru itu menghidupkan kita. Inilah rahasia di balik kuasa salib. Rahasia di balik luka-luka Yesus itu. Hanya luka Yesus yang bisa menghidupkan. Dan Yesus tidak pernah mati, dia hanya mati secara fisik, tetapi dia sedang turun ke dalam kerajaan maut. Memang lewat salib itu dia membiarkan dirinya untuk mengalahkan maut. Jadi semuanya saling kait-mengkait, saudara. Jadi nggak perlu dia harus bilang, oh itu yang di kayu salib itu bukan Yesus, itu Yudas Iskariot, itu salah total. Itu betul-betul aneh gitu ya, saudara ya. Memang benar, salib adalah tempat terkutuk. Salib adalah tempat yang untuk orang-orang jahat. Memang Yesus datang untuk ke tempat terkutuk karena dia sedang mengubah. Hanya Yesus yang bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Dia sedang menggadaikan dirinya untuk menyembuhkan kita. Tetapi yang tidak diketahui iblis, setiap luka cambukan itu menyembuhkan kita. Dia sedang menggantikan luka-luka kita. Luka di hatinya, luka di hati kita semua sembuh oleh kuasa darah Kristus. Makanya orang Kristen sering berdoa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Kristus. Darahnya berkuasa, iblis nggak bisa jamah kita. Itu materai, bahwa kita milik Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, kuncinya percaya. Banyak agama boleh, banyak nabi boleh, tetapi juru selamat hanya Yesus Kristus. Saudara, apapun agama saudara, itu nggak akan ditanya di surga. Tetapi yang memantas kita masuk surga akan ditanya, apa yang memantaskan? Darah Kristus. Karena Kristus sudah menyelamatkan saya. Tetapi perbuatan baik, oh itu kok berdosa-berdosa saja kan kok darah Kristus. Oh tidak, saya harus tahu diri. Karena Allah itu adil. Dia tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Yang ditabur akan dituai. Walaupun kau tahu, kau sudah terima Kristus, tapi kau main-main dengan kasih karunia. Kau punya bagianmu sendiri. Sebelum kau masuk, maksudnya ke tempat yang tidak bisa lagi diberi pengampunan, Tuhan pasti menyadarkanmu. Karena setiap kita anak-anak Tuhan akan dihajarnya. Ya, makanya nggak usah khawatir kalau ada pendeta yang nyebelin. Nanti Tuhan yang akan menghajar dia, memproses dia. Karena setiap anak-anak Tuhan akan dihajar. Karena itu kalau kita dihajar, rendahkan hatimu. Jangan keraskan, nanti seperti Saul, saudara. Miliki hati yang rendah hati seperti Daud. Hati yang hancur, semakin hancur. Menyadari kesalahan kita justru dupa yang harum bagi Tuhan. Itulah keadilan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan yang kita sulit mungkin mengerti, saudara. Dan saya baca lagi. Orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi dan kesaksiannya benar dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Jadi ini sudah dikatakan bahwa tidak akan ada tulang Yesus dipatahkan. Dua orang di kiri kanannya itu dipatahkan kakinya, tetapi Yesus tidak. Ya, karena memang tidak ada yang boleh patah tulangnya, saudara. Yaitu mungkin juga ada maksud-maksud tertentu. Dagingnya boleh tercabik, darahnya boleh mengalir, tapi tulangnya tidak, saudara. Karena nanti Tuhan Yesus akan bangkit, saudara. Dia memakai daging yang sama, tetapi tulang-tulang itu yang menegakkan, saudara ya. Karena kalau kita nanti baca terus, saudara, waktu Thomas tidak percaya, sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lubang paku itu, aku tidak akan percaya. Dan Yesus datang dalam rupa dia disalibkan. Saudara, bisa bayangkan kalau dia bangkit, lalu dia menampakkan dirinya selama berhari-hari 50 hari kepada para murid dan orang-orang yang percaya padanya. Dia menunjukkan lubang paku, dia makan. Kalau setan nggak bisa makan, saudara. Dia nggak punya tubuh jasmani. Tetapi Yesus tetap memakai tubuh jasmani yang sudah dibaharui. Tetapi masih ada bekas-bekas luka. Ini juga kaitannya kenapa tulangnya tidak boleh dipatahkan, saudara. Karena Tuhan akan Yesus akan dalam rupa fisik juga akan menunjukkan dirinya yang bangkit, saudara. Jadi kalau tulang yang patah itu kan tidak bisa jadi bukti gitu ya, saudara. Ya ini banyak mungkin saya akan terus telusuri kenapa tulangnya nggak boleh patah, saudara ya. Dan kenapa dagingnya boleh tercabik. Dulu cambuknya itu kan gini mengkait kayak kait. Jadi sekali cambukan tuh darahnya itu dagingnya itu tertarik, saudara, tertarik. Saudara. Kenapa harus itu boleh? Tulang nggak boleh. Ya, saudara itu ada banyak rahasia ilahi, ada banyak makna teologis. Saya janji akan saya pelajari dan saya berdoa, tanya Roh Kudus ya. Pasti ada maksudnya
Karena kenapa itu harus dinubuatkan? Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Pasti untuk kebangkitan Kristus ada kaitannya tulang ini. Kenapa tidak boleh? Mungkin ini juga simbol bahwa di luar, karena tulang ini yang menyatukan daging, saudara. Kalaupun daging utuh, tapi tulang retak atau patah, itu tetap sakit, saudara. Tapi beda ceritanya kalau tulang nggak ada yang patah, hanya daging. Mungkin pemulihan itu lebih cepat, saudara. Mungkin saya hanya bisa menarik tali benang merah dengan keadaan kita mengalami tulang patah dengan luka-luka fisik di luar, saudara. Tulang patah itu lebih parah sebenarnya penyembuhannya, walaupun sekalipun dagingnya itu tidak luka. Nah, lebih parah kalau dua-duanya untuk manusia. Tetapi untuk Tuhan Yesus yang menjadi manusia, untuk dalam rupa manusia mempersembahkan dirinya untuk menanggung semua kutuk kita, itu lain cerita. Tulang-tulang itu juga mungkin simbol tubuh Kristus yang tidak pernah patah. Tidak boleh patah. Selama itu tidak patah tubuh Kristus. Karena kita diumpamakan tubuh Kristus, saudara. Jadi daging itu tercabik-cabik boleh, tetapi tulang itu jangan patah, saudara ya. Ini luar biasa, ada banyak makna teologis dari banyak perumpamaan ini. Saudara, saya itu mengalir saja sepertinya, dan saya akan tanya Roh Kudus, dan saya juga akan melakukan penggalian lagi, mengeksegesis lagi, saudara ya. Baik, jadi sudah kita dengar tadi firman Tuhan luar biasa, luka yang menghidupkan. Saya mengambil judul ini judul yang menyentuh saya ketika itu terbersit menjadi tema, menjadi judul. Karena ini menyoroti tentang luka Yesus yang seharusnya kalau bagi kita manusia luka nggak pernah membuat hidup. Luka malah kalau nggak disembuhkan, kalau nggak diobati bisa membuat parah keadaan bahkan bisa fatal, saudara. Tetapi luka inilah yang membawa kehidupan baru. Saya makin paham makna kenapa Yesus harus membiarkan dirinya dilukai. Dia bisa tonjok-tonjok, dia bisa selamatkan dirinya. Tapi memang itu yang iblis tidak tahu, ada kuasa di balik bilur darah Kristus itu. Wah, ini luar biasa. Karena itu salib bukan lagi tempat terkutuk, tetapi lambang yang paling mulia, saudara. Bukan salib yang kiri kanannya Yesus, karena ada yang disalib 3 orang pada saat itu, saudara ya. Jangan kita sampai yang disalib sebelah kiri ya, saudara ya. Jadi ini kayak mana bisa ya luka menghidupkan. Nah, ada makna ilahi dari darah, dari air yang keluar dari lambang Yesus ini. Saya minum dulu ya, saudara ya. Jadi, saya sebelumnya akan menceritakan dulu latar belakang dari perikop Yohanes 19 ayat 31 sampai 37 tadi yang sudah kita baca. Jadi, ini adalah keadaan di mana Yesus setelah mati di kayu salib. Ada persiapan Paskah. Nah, pada saat itu ada persiapan Paskah yang tradisi orang Yahudi agar mayat tidak dibiarkan tergantung karena itu hari Sabat. Hari Sabat itu penting banget bagi orang Yahudi, bahkan nggak boleh kerja, nggak boleh nyentuh ini itu, betul-betul ini. Jadi kalau ada yang disalibkan, ya masih mati tersalib itu nggak boleh, saudara. Itu harus sebelum Paskah tiba itu sudah diturunkan. Jadi tidak ada kegiatan gitu ya. Sabat itu begitu pentingnya bagi orang Yahudi. Ya memang ada penekanan hari Sabat ya. Sabatnya dengan konteks masing-masing sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, saudara. Sehingga prajurit Romawi ini diperintahkan, ayo cepat matikan mereka, matikan. Karena sebenarnya esensi dari salib itu adalah penyiksaan. Bukan untuk membunuh, tetapi mati, tersiksa, dan malu. Itu esensi salib. Kalau mau buat mati orang, itu salib itu yang paling tragis, paling sakit, membunuh orang pelan-pelan. Siksaan esensi dari salib. Jadi, karena mau hari Sabat, ayo cepat bunuh saja, nggak usah lagi disiksa-siksa. Itu menderita banget orang yang disalib. Tarik nafas, aduh sakit paku, jadi malu ya karena ditelanjangi ya kan, saudara ya. Malu, mati aja pun susah. Mau mati tuh susah gitu loh. Makanya orang-orang itu pun berharap, "Ah, udahlah bunuh aja, aku lebih enak mati itu ditembak, saudara ya. Atau mati, jangan ada di sini, saya nggak ada bilang bunuh diri. Jangan pernah kau bunuh diri ya. Ah, kamu ini, Yesus sudah mati buat kamu, kamu bunuh dirimu. Di mana? Di mana akal sehatmu? Tidak ada orang Kristen yang boleh bunuh diri, saudara. Nggak ada itu dalam kamus kita. Selalu ada jalan keluar dalam Kristus. Kalau mati, matilah. Mati syahid, mati martir, itu mati terhormat, mati yang akan diberi. Daripada mati bunuh diri itu. Aduh, konyol sekali. Masuk neraka lagi karena nggak punya iman itu berarti. Saudara, kalau kau bilang kau punya iman sama Kristus, kau nggak akan pernah bunuh diri. Saudara, jadi
Ini balik lagi nih ke latar belakang kenapa kaki para ya orang-orang yang disalib ini harus dipatahkan ya saudara ya. Pertama saudara, eh, agar sabat berlangsung dengan baik. Sehingga mereka minta prajurit patahkan, patahkan biar mati. Kalau dipatahkan kan makin cepat mati gitu ya. Mereka sampai kepada Yesus tapi ternyata mereka nggak mau matahkan. Nah ini penting ada simbol di sini, simbol teologis. Kenapa nggak boleh tulang Yesus dipatahkan tapi dagingnya boleh dicabik-cabik gitu ya. Sehingga mereka tidak mematahkan Yesus. Ini sudah dinubuatkan dan jadi persis semua nubuatan Alkitab terjadi persis saudara. Sebagai gantinya malah ditikamlah lambung Yesus. Udah nggak usah dipatahkan tapi tikam lambungnya dengan tombak. Dan dari luka itu mengalirlah darah dan air. Bila kita membaca dari Yohanes 19 tadi. Ini artinya itu kalau udah darah dan air berarti darahnya itu udah habis semua saudara ya. Ini karena tadi kan disiksa, dicambuk dulu sebelum dia mengangkat salibnya. Wah, Yesus itu lebih disiksa daripada dua orang sebelah kiri kanannya. Karena ahli Taurat orang Farisi begitu menganggap Yesus ancaman, begitu benci sama Yesus. Ya, hatinya begitu begitu iri kepada Yesus. Tapi memang Yesus membiarkan dirinya karena dia juga mengasihi ahli Taurat. Seandainya ahli Taurat ini sadar, dia minta ampun, maka Firdauslah tempatnya. Sama seperti orang yang di sebelah kiri Yesus, sebelah kanan Yesus menegur yang sebelah kiri. Kalau kita pantas disalib, tetapi dia tidak pantas. Dia orang berdosa akhirnya sadar di salib itu. Dia melihat kemuliaan Yesus. Dia mengenang cerita tentang Yesus. Kalau aku pantas, aku jahat. Tetapi Yesus tidak pantas. Yang aku tahu dia pernah nyembuhin orang sakit. Aku pun pernah lihat. Tapi kenapa dia harus disalib? Mungkin di situ dia belum mengerti. Tetapi yang dia tahu, Yesus kau Tuhan. Kalau kau nanti di surga, ingatlah akan aku. Wah, ini yang Yesus suka, saudara. Dan dia masih berharap di antara kita, siapapun Anda. Selalu ada kesempatan untuk bertobat, bahkan di detik-detik napas terakhir Anda. Kalau Anda dijamah oleh Roh Kudus, jangan keraskan hatimu, terima Yesus sebagai juru selamat. Supaya kau ada saat ini di Firdaus, saudara. Kemudian, saudara, dikatakan di sini diperintahkan supaya mempercepat ya. Mengalirlah darah dan air. Ini menggenapi nubuat dalam perjanjian lama bahwa tidak ada satu tulang yang akan dipatahkan. Mazmur 34 ayat 20, saudara. Dan mereka yang melihat kepada Yesus yang telah ditikam itu, melihat kemuliaan Allah. Jadi Yesus adalah tokoh utama dalam perikop yang akan kita ceritakan. Ditikam lambungnya, itu lambung Yesus. Hanya lambung Yesus yang tertikam yang bisa menghidupkan. Ya, sebenarnya prajurit Romawi yang menikam lambung Yesus tapi tidak mematahkan, itu secara tanpa sadar dia sedang melakukan tindakan untuk menggenapi nubuat ilahi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, saudara. Yohanes adalah saksi mata tentang keadaan itu. Dia menyaksikan peristiwa itu dengan langsung, sehingga dia menuliskannya dalam kitab Yohanes. Ada 3 pesan ilahi dalam Yohanes 19 ayat 31 sampai 37, saudara. Luka Yesus adalah sumber kehidupan bagi orang yang percaya. Ketika lambung Yesus ditikam, yang keluar itu darah dan air. Ini bukan sekedar fenomena fisik, saudara. Tetapi ini punya makna rohani yang dalam. Kenapa, saudara? Darah itu melambangkan penebusan dosa. Ya, Ibrani 9 ayat 22 ya. Darah Yesus. Saudara, suara saya kedengaran jelas ya, saudara. Takutnya ada banyak ya, ternyata tidak jelas gitu, saudara. Maaf. Ya. Jadi darah melambangkan penebusan dosa, saudara. Bila kita membaca dari Ibrani 9 ya. Ibrani 9 saya bacakan aja, saudara. Ibrani 9 ayat 22 ya. Ibrani, Yakobus dan kedua surat Petrus ya. Ibrani 9 ayat 22, saudara, kita baca Ibrani 9 ayat 22. Menurut hukum Taurat, segala sesuatu disucikan dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara, jadi memang ada makna darah. Darah itu bukan makanan, makanya orang Kristen dilarang makan darah. Darah itu banyak simbol, simbol nyawa, simbol penebusan dosa, simbol penyucian. Makanya juga setan
mengimitasi ini. Makanya kalau ada gereja setan, saudara, mereka itu mengikat janji dengan darah. Karena darah itu nyawa, saudara. Itu milik Tuhan, saudara. Jadi kalau setan menyimpangkannya, saudara. Sebagai bukti kalian jadi milikku, maka setan juga minta darah, saudara. Makanya ada tumbal-tumbal kalau kamu menjadi pengikut setan, saudara. Dia sedang mengimitasi Tuhan, karena dia ingin sama seperti Tuhan, saudara. Ya, jadi sini kita belajar bukan sekedar fenomena fisik ya, saudara. Sebentar, saudara. Jadi saya harus memperbaiki ini. Ya, oke. Ini baik di YouTube, baik di Zoom saya lakukan sekali serentak nih. Di TikTok harus. Ya, biar lanjut lagi, saudara ya. Oke. Jadi darah melambangkan penebusan dosa. Darah Yesus itu yang membayar harga dosa kita, saudara. Air, makanya ini ada makna teologis. Kenapa yang keluar dari lambung Yesus ketika di apa itu ada dua, darah, air. Darah, penebusan dosa. Air, hidup baru. Makanya kalau orang Kristen itu dibaptis, ditenggelamkan, itu lambangnya pakai air. Ada sebagian gereja pakai percik, percik, percik ya. Pokoknya pakai air. Makanya juga Yesus dilambangkan air hidup. Air itu dalam tubuh kita begitu banyak, saudara. Dan kalau tanpa makanan orang masih bisa bertahan, tetapi tanpa air, nah ini, karena air itu sumber kehidupan, itu lambang kehidupan. Kenapa harus keluar dari lambung Yesus ketika disalib itu dicucuk sama prajurit? Ada dua yang keluar. Artinya dari kuasa salib itu ada penebusan dosa dan ada hidup yang baru. Wow, ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa, makanya tulang-tulang yang tidak dipatahkan itu pun ada maknanya. Nanti saya ceritakan. Kenapa tulangnya yang dipatahkan tidak dipatahkan, ada maknanya teologis. Jadi darah melambangkan penebusan dosa, air melambangkan hidup baru dan penyucian. Mari kita baca Yohanes 7, saudara. Yohanes 7 ayat 38, saudara. Bila kita membaca dari Yohanes 7 ayat 38, saudara. Yohanes 7 ayat 38, demikianlah firman Allah. Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Nah, jadi kehidupan itu sering dilambangkan dengan air. Makanya kalau air dalam suatu desa itu pahit atau tercemar, wah itu mencemari semua. Karena kita butuh air untuk apapun, untuk fisik kita kita minum, untuk membersihkan segala sesuatu. Makanya repot kalau nggak ada air, kalau hujan tidak turun, saudara. Itu lambang kehidupan. Demikian juga bila kita membaca dari kitab Efesus 5 ayat 26, saudara. Saya akan bacakan, saudara, Efesus 5 ayat 26. Demikian firman Tuhan, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, saudara. Air itu membersihkan, air itu lambang kehidupan, dan itu keluar dari lambung Yesus, air dan darah. Darah bentuk penebusan dosa, nyawa, saudara. Roh Kudus dicurahkan untuk memberi hidup bagi orang percaya. Saudara, luka yang Yesus tanggung bukan hanya untuk menunjukkan penderitaannya, tetapi juga untuk memberi kita kehidupan baru. Setiap luka dan kesakitan yang kita alami itu menjadi pintu bagi Tuhan bekerja untuk mengubah rasa sakit kita menjadi kesaksian hidup kita. Saudara, ada kata-kata yang begitu menyentuh hati saya. Tahukah saudara, bila saudara merendahkan hati dan menyerahkan semua pada Tuhan, lukamu yang paling dalam akan menjadi kesaksianmu yang paling besar. Lukamu yang paling dalam akan menjadi kesaksianmu yang paling hidup. Seperti luka Yesus tidak pernah membuat dia mati, dia hidup selamanya, saudara. Hanya fisiknya yang mati pada saat itu pun hanya 3 hari, saudara. Tetapi luka itu yang menyembuhkan kita. Sama seperti kalau kita menyerahkan setiap luka kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubahnya menjadi kesaksian bagi kita. Wah, ini luar biasa kekristenan, saudara. Luar biasa semua. Kemudian, apa makna ilahi? 3 pesan dari luka yang menghidupkan ini. Nubuat Allah digenapi dengan sempurna. Bila kita membaca perikop Yohanes 19 ayat 31 sampai 37 tadi, ini ada 2 nubuat besar digenapi. Tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Mazmur 34 ayat 20. Ini menunjukkan bahwa Yesus
adalah anak domba Paskah yang sempurna, tanpa cacat. Jadi nggak boleh tulangnya patah, karena dia sedang berperan menjadi anak domba, saudara. Sama seperti dulu, kalau orang menebus dosa, makanya ada saudara Kedar kita masih merayakan Hari Raya Kurban. Ya, itu ada kaitannya benang merah dengan perjanjian lama, karena kita juga kitabnya hampir mirip dengan mereka, saudara. Saya nggak tahu ya, yang asli itu pasti yang duluan lah, saudara ya. Ya, itu jawab sendiri. Saya tidak mau menjelek-jelekan di sini. Jadi ada kemiripan sebenarnya ya. Jadi sebenarnya saudara, kenapa tulang Yesus nggak boleh dipatahkan? Karena dia sedang berperan sebagai anak domba untuk menebus dosa kita. Ini banyak makna simbolik. Jadi jangan Anda buat komen-komen, ya Yesusnya anak domba. Jangan pikirkan anak domba sembarangan anak domba, itu simbol. Ada banyak simbolik yang bermakna teologis. Jadi itu nggak boleh cacat. Dulu kalau kita mau mempersembahkan kurban, itu harus yang paling baik, saudara. Yesus kita sedang jadi kurban di kayu salib, makanya disiksa. Ya kayak domba, dia dibunuh, disembeli, baru jadi kurban. Nah, tapi itu harus yang tidak bercacat. Artinya, dalam hal fisik pun, Yesus dipastikan tidak bercacat, sudah dinubuatkan. Makanya si prajurit Romawi waktu menikam, dia sedang menggenapi nubuatan ilahi, saudara. Wah, ini luar biasa, belum terjadi, belum lahir, sudah dinubuatkan ribuan tahun tentang penyelamatan dalam Kristus. Jadi, mereka akan melihat kepada dia yang mereka tikam. Bila kita melihat di Zakaria 12 ayat 10. Ini berbicara tentang pertobatan yang datang bagi bangsa Israel. Saudara, maaf saya ngapain ini. Jadi, di sini saudara, ini melihat kepada dia, maksudnya pertobatan pun terjadi akhirnya, saudara. Wah, luar biasa firman Tuhan ini ya. Saya semakin membahasnya satu-satu, saya ternganga, saudara. Karena semua nubuatan di Alkitab ini semuanya terjadi, semuanya luar biasa terjadinya, saudara. Saya terkesima, saudara ya. Jadi bila kita baca lagi, saudara, eh, tentang hal ini, saudara ya. Jadi ini tentang pertobatan. Jadi tidak ada satupun firman Allah yang gagal. Semuanya tergenapi. Nubuatnya semua tergenapi. Ini luar biasa. Ini menunjukkan eh, Alkitab itu benar-benar benar gitu. Nggak ada yang gagal. Bahkan yang sudah terjadi, yang belum terjadi, sudah dinubuatkan. Sebentar ya, saudara. Peter! Peter! Sini. Maaf ya, saudara. Saya lagi melayani anak saya di sebelah. Jadi dia kayak teriak-teriak. Mohon maaf. Saya apa adanya saja deh. Jangan ngomong sendiri, nak. Stop, stop. Sini. Ayo biar jalan pagi. Ayo duduk di sini dulu. Maaf ya, saudara. Saya harus cut ya. Nggak apa-apa lah. Apa adanya saja ya, saudara. Jadi saya melayani lewat online ini karena saya saat ini juga pelayanan seorang ibu yang terutama adalah anaknya. Peter jangan teriak-teriak ya. Iya, Mama. Dan anak baik. Situ duduk dulu. Oke. Ini menunjukkan. Sini aja, Peter. Bahwa Yesus anak domba yang sempurna. Mereka melihat dia yang tertikam, artinya banyak orang yang bertobat akhirnya, saudara. Ketika Yesus tergantung di kayu salib itu, mereka sadar, mereka pukul-pukul diri mereka, nggak ada dosanya ini. Kenapa tadi aku benci banget ya? Seakan-akan Yesus sedang mengeluarkan semua amarah, semua benci dan ditimpahkan kepada dia yang tidak berdosa. Karena dia sedang menjadi anak domba, penebus dosa kita, saudara. Jadi saya begitu salut dengan firman bahwa tidak ada yang gagal. Alam setia menggenapi janjinya dalam Yesus. Dan maka dia juga akan setia menggenapi janjinya dalam hidup kita, saudara. Kita bisa percaya bahwa janji Tuhan bagi keluarga, pekerjaan, dan masa depan kita akan digenapi pada waktunya. Dan yang ketiga, pesan ilahi dari lambung Yesus yang tertikam menjadi luka yang menghidupkan ini. Ini kesaksian salib pasti mengubah hidup. Kesaksian salib akan mengubah hidup. Yohanes berkata bahwa ia menyaksikan peristiwa penyalipan Kristus, segala sesuatu dia saksikan secara langsung. Ini juga mengajar kita agar kita bersaksi supaya kita percaya. Ini penekanannya di ayat 35, Yohanes 19 ayat 31 sampai 37 tadi, saudara ya.
Ya, orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi dan kesaksiannya benar dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Saudara, salib Yesus itu mengubah setiap orang. Orang-orang yang menjadi saksi kunci melihat kematian Yesus, penyalipan Yesus sampai dia mati, saudara. Akhirnya terngangah dan dia bersaksi, yes, dia anak Allah. Kita dipanggil. Salib ini membuat Yohanes memberi tulisan ini sebagai kesaksian Yohanes untuk membawa kepercayaan kepada orang lain. Tradisi gereja mengatakan bahwa prajurit yang menikam Yesus akhirnya bertobat dan menjadi orang percaya. Yang menikam Yesus itu sebenarnya dia sedang menggenapi nubuatan ilahi. Inilah bedanya Yudas Iskariot dengan Petrus. Yudas Iskariot dengan yang menikam lambung Yesus. Keduanya, ketiganya mungkin menyesal pada akhirnya bahwa Yesus tidak punya dosa. Yudas Iskariot begitu menyesal menjual gurunya sendiri. Tetapi dia tidak mengalami pertobatan. Bukan karena Tuhan. Sebenarnya dia diberi pintu kesempatan untuk bertobat. Walau dia menjadi orang yang harus membawa Yesus masuk ke salib itu. Bukan kita berterima kasih sama Yudas Iskariot. Tanpa Yudas Iskariot, karya penyelamatan akan tetap terjadi. Tetapi yang mau saya katakan, setiap orang sebelum dia lahir, Tuhan sudah tahu seperti apa karakternya. Tetapi bukan Tuhan yang menempatkan kau nanti di neraka, kau nanti di surga. Tidak, saudara. Itu tidak adil banget. Walau Tuhan tahu di antara kita ada yang jahat, tetapi dia memberi pintu kesempatan. Itulah free will yang nggak bisa diambil tempat oleh Tuhan. Kecuali untuk kedaulatannya, untuk rencananya yang tertentu, saudara. Yudas Iskariot ketika sudah menjual Yesus, bedanya dengan Petrus yang juga menyangkal Yesus 3 kali, itu sama dosanya dengan menjual Yesus ketika dia menyangkal Yesus, sama dosanya. Begitu pula yang menikam lambung Yesus dengan begitu kejam, saudara. Tetapi semuanya sadar. Yudas sadar, tetapi mengasihi dirinya dan tidak bertobat. Tetapi yang membedakan, Petrus sadar, dia bertobat. Dan yang menikam lambung Yesus ini, dia sadar, dia merasa berdosa karena dia menambahi luka. Tetapi bagi Yesus, kau tidak tahu yang kau perbuat. Ampuni mereka. Yesus sudah mengampuni siapapun yang sudah menyiksa dia. Karena memang dia datang menyerahkan dirinya untuk itu. Tetapi dia sudah mengampuni orang-orang yang mengolok dia. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau menerima kasih karunia itu atau tidak, saudara? Bagian Yesus sangat sempurna di kayu salib. Siapapun yang melukai hati Yesus, Petrus melukai hati Yesus sampai dia menangis. Tuhan, aku menyangkalmu. Dia menangis begitu menyesal. Tetapi dia nggak bunuh diri. Dia memperbaiki dirinya. Prajurit Romawi ini menikam Yesus sampai yang keluar hanya darah dan air. Dia begitu tergetar dan melihat kau anak Allah. Sungguh kau anak Allah. Ampuni aku Tuhan. Dan dia bertobat. Dia menjadi orang percaya yang menjadi kesaksian. Saksi kunci untuk menyebarkan Injil. Itu menurut tradisi gereja. Tetapi beda dengan Yudas Iskariot. Dia menyesal tetapi dia bunuh diri. Saudara, siapapun Anda, kita semua bisa melakukan suatu kesalahan. Tetapi jangan hanya hidup dalam penyesalan, tetapi hiduplah dalam pertobatan. Bawalah penyesalanmu itu ke dalam Tuhan. Selalu ada kasih karunia dan pengampunan Tuhan. Dan ketika Tuhan memulihkan, dia tidak memulihkan setengah-setengah. Bahkan kalau dipakai dahsyat, lukamu yang paling dalam akan juga dipakai Tuhan menjadi kesaksianmu yang paling penting, paling besar. Saudara, itulah luar biasanya hidup di dalam Tuhan. Kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Yohanes bersaksi supaya orang lain percaya. Bagaimana dengan kita? Kita pun harus berani bersaksi tentang Kristus, baik di keluarga, di teman, dan juga di lingkungan kita. Luka Yesus memberi kita hidup baru. Janji Allah selalu digenapi. Kesaksian kita bisa membawa banyak orang lebih lagi percaya pada Yesus dan menerima keselamatan. Melalui peristiwa ini, firman ini menguatkan kita. Bagaimana penderitaan Yesus bukanlah akhir segalanya, tetapi justru awal dari kehidupan baru bagi kita. Lukanya bukan sekedar luka biasa, saudara, tetapi luka yang menghidupkan. Itulah bedanya. Hanya luka Yesus yang bisa menghidupkan. Oleh bilur-bilurnya, kita sudah sembuh. Saudara, yang bisa kita renungkan, pertanyaan refleksi, apakah kita sudah benar-benar menerima kehidupan yang berasal dari luka yang menghidupkan ini, yaitu luka Yesus? Dan apakah kita sudah hidup dalam janjinya?
Dan apakah kita sudah bersaksi supaya orang lain percaya? Saudara, ini luar biasa saudara ya. Jadi ada banyak bisa membuktikan, kita sebut bukti bahwa kita sudah benar-benar menerima kehidupan dari luka Yesus. Bagaimana kita hidup dalam janjinya dan bersaksi supaya orang lain percaya. Kita bisa melakukannya. Bukti bahwa kita benar-benar menerima kehidupan dari luka Yesus, yaitu dengan perubahan nyata, pertobatan nyata dalam hidup kita. Perubahan hati, perubahan hidup. Dibilang di 2 Korintus, saudara, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, saudara, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tanda utama bahwa kita sudah menerima kehidupan dari luka Yesus di kayu salib. Dulu kita mungkin hidup dalam dosa seperti prajurit Romawi, seperti Petrus yang menyangkal Yesus. Tetapi sekarang kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah mengingat masa lalu kita, dosa-dosa kita saat kita mengakuinya dan meminta ampun. Saat itu juga Tuhan menghapusnya. Betapa besar kasih karunia Tuhan, tetapi Dia ingin kita hidup dalam perubahan nyata, yaitu ketaatan kepada Kristus. Kemudian ada buah roh dalam kehidupan sehari-hari. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saat kita hidup dalam Kristus, kita menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, saudara. Tanda utama ada karakter yang berubah, karakter yang diubahkan lebih baik. Mungkin pemarah menjadi lebih sabar, tidak mudah marah, dulu pendendam, penuh dengan kasih, dulu iri-irian, penuh dengan kasih, hidup yang dalam hawa nafsu manusia sekarang hidup dalam damai sejahtera Kristus. Kemudian bukti kita juga sudah mengambil bagian dari luka Yesus yang menyembuhkan itu. Kita punya kehausan yang besar akan firman Tuhan dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Bohong kalau kita nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itulah kekuatan kita. Karena kita seperti ranting di pokok anggur. Bayangkan ranting kalau dia lepas dari pokok anggur, ya mati. Hubungan pribadi adalah sesuatu yang mutlak. Kalau tidak kita mati. Mazmur 119 ayat 105 itu firman saya dari ayat CD waktu saya di AKBP dan saya selalu hafal dan itu betul-betul memang Tuhan yang memberi itu. Firman Tuhan ini adalah nakoda, ini adalah kompas bagi hidup saya, saudara. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tanda utama kita haus firman. Kita mencintai firman Tuhan. Kita berdoa dengan sukacita dan punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, jadi bagaimana supaya kita hidup dalam janjinya, saudara? Hidup dalam janji Tuhan berarti kita berjalan sesuai kehendak Tuhan dan kita mempercayai rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita percaya dan pegang teguh firman Tuhan. Ibrani 10:23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab yang menjanjikannya setia, saudara. Cara hidup dalam janji Tuhan, jangan mudah goyah ketika masalah datang. Pegang janji Tuhan dalam doa dan iman. Kemudian artinya kita percaya dan berpegang teguh pada firman Tuhan bila kita hidup dalam ketaatan. Ketaatan kita mendahului mujizat dan berkat-berkat yang akan datang sendiri dalam kehidupan kita. Dan itulah bukti kasih, saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kata firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 15, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi cuma bilang, love God. Tapi kau nggak pernah menuruti, itu bohong, saudara. Bohong. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita menuruti semua firman-Nya, saudara. Kemudian, kita juga akan hidup dalam ketaatan. Ya, tadi itu sudah pas ya, itu ya. Jadi cara hidup kita dalam janji Tuhan, kita hidup sesuai perintahnya. Bukan keinginan kita lagi, saudara. Bukan hanya dengar firman, tapi jadi pelaku. Itu paling penting, pelaku-pelaku firman. Kemudian ini juga mengajari kita jangan menyerah dalam proses Tuhan. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi cara hidup dalam janji Tuhan ada kesabaran dan kepercayaan penuh bahwa Tuhan sedang membentuk kita menuju rencananya. Saudara, pertanyaannya lagi, bagaimana supaya saya bisa bersaksi
supaya orang lain bisa menerima Kristus setelah dia percaya pada Kristus. Saudara, mungkin ini takut, saya juga sering takut, saudara, nanti dipikir mengkristenkan orang. Kita tidak sedang mengkristenkan orang. Di surga tidak ditanya Anda Kristen atau apa. Orang Kristen belum tentu semua masuk surga. Demikian juga agama yang lain. Saya tidak mengatakan bahwa banyak agama boleh masuk surga. Tidak. Agama boleh banyak, kepercayaan boleh banyak, nabi boleh banyak. Tetapi juru selamat dan jalan keselamatan hanyalah dalam Kristus Yesus. Itu yang mau saya katakan. Kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah hubungan. Hubungan dengan Kristus. Gak usah kamu tahu semua teori Tuhan, tidak masalah. Tetapi kamu mengalami Tuhan. Itu paling penting. Mengalami Tuhan dan menjadi pelaku firman. Saudara, bagaimana supaya kita menjadi kesaksian? Alat kuat untuk membawa orang mengenal Kristus. Bukan mengkristenkan orang. Mengenal dan menerima Kristus. Saudara, jadilah teladan. Teladan. Perbuatan kita akan bicara lebih besar dari semua teori yang kita pahami. Teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Cara kita bersaksi, orang lebih tertarik kepada perbuatan kita daripada kata-kata kita. Jika kita hidup benar, orang akan penasaran dengan iman kita, saudara. Nah, jadi sederhana dari kelakuan kita, teladan perbuatan kita sehari-hari, saudara. Ya, kalau Anda mungkin takut, mulailah jadi teladan. Ceritakanlah pengalaman pribadimu dengan Tuhan. Makanya, nggak penting teorimu, saudara. Yang penting kau mengalami Tuhan, saudara. Paling malang kalau kita nggak pernah mengalami Tuhan, hanya tahu teori Tuhan. Padahal kalaupun kita tahu teori Tuhan, tidak ada teori itu yang sempurna. Siapa kita yang tahu siapa Tuhan, menyelami jalan Tuhan? Namanya dia Tuhan, kita manusia. Kita hanya tahu sekedar, saudara. Kodratnya beda. Tetapi Roh Kudus bisa menyatakan siapa segala sesuatunya tentang dia. Itu benar. Karena kita bergantung pada Roh Kudus. Nah, supaya kau mengalami pengalaman pribadi dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, kau harus menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh penolong. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku. Jadi cara bersaksi, ceritakan bagaimana Yesus mengubah hidupmu. Makanya harus ada yang berubah di dalam hidupmu. Jangan gak ada yang berubah, saudara. Ada kesaksian pribadi yang punya dampak besar bagi orang dan orang lihat. Bukan dari perkataanmu, bukan dari teorimu, bukan dari statusmu, tapi kelakuanmu. Jadi kesaksian yang paling baik adalah bagaimana kita mengubah kelakuan kita ini, saudara. Wah, ini penting sekali, saudara ya. Kemudian kita mengasihi dan mendoakan orang lain. Saudara, hal yang paling sederhana yang bisa kamu lakukan adalah berdoa. Berdoa bagi orang lain, dimulai dari orang-orang terdekat padamu. Doa itu sangat besar kuasanya. Doa orang benar, bila didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Dan ya itulah ya saudara ya. Jadi seperti dikatakan di 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Artinya cara kita bersaksi, jangan menghakimi, kau nanti masuk neraka ya. Kau nggak melakukan perintah masuk neraka kau. Nah, itu menghakimi, saudara. Doakan dulu, saudara. Tunjukkan kasih. Kasih itu kepedulian, saudara. Berdoa bagi orang yang belum percaya supaya Tuhan melembutkan hati mereka. Siapa kita? Bukan kita yang mengubahkan hati, tapi Tuhan, Roh Kudus yang akan mengubahkan hati. Bagian kita menjadi alat. Tetapi yang berkarya adalah Roh Kudus. Jangan kau stres gara-gara itu. Aduh, nanti dia kayak mana ya? Itu urusan. Tapi kau cukup berdoa supaya caramu benar, waktumu benar, dan yang kau katakan perkataan yang benar tentunya bukan dari hasil pemikiranmu, tetapi dari firman dan Roh yang berbicara padamu. Karena kau sedang dipakai menjadi alatnya, pasti diperlengkapi. Jadi, ada bukti bahwa kita menerima kehidupan dari luka Yesus. Pertama, buktinya ada perubahan nyata dalam hati kita. Ada buah roh, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan. Ada kehausan kita ingin cari Tuhan. Tuhan, ku mau lebih dalam lagi.
Ku rindu kau Tuhan. Air matamu menetes. Kau nggak tahu, kau hanya punya haus akan Tuhan, haus akan Tuhan. Ini artinya kau sudah mengambil bagian. Luka Yesus telah menyembuhkan, menghidupkan engkau. Lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus. Ku mengasihimu. Kemudian cara hidup kita dalam janji Tuhan berubah. Kita semakin beriman, iman, percaya sebelum melihat. Aku percaya Tuhan. Kau bekerja di balik layar. Aku percaya Tuhan. Ada keselamatan di dalam Engkau. Aku percaya Tuhan. Ada jalan keluar di dalam Engkau. Sekalipun kau belum melihat jalan keluar. Itulah yang disebut iman, saudara. Percaya sebelum melihat. Percaya segala sesuatu yang kita harapkan. Sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, ada ketaatan. Tidak lagi kita taat, maunya kita, tetapi taat berdasarkan firman Tuhan. Ada kesabaran dalam prosesnya. Karena memang kesabaran itu bukti iman. Orang beriman, pasti dia sabar. Bohong lalu bilang, aku beriman, aku percaya Tuhan akan menolongku. Mana Tuhan? Mana jawabannya Tuhan? Mana? Itu bukan kesabaran, saudara. Itu bukan iman. Itu cuma kata muluk-muluk, saudara. Itu otomatis, saudara. Orang yang beriman pasti orang yang sabar menunggu jawaban Tuhan. Saudara, cara hidup dia juga tahu bahwa segala sesuatu adalah proses. Jadi cara bersaksi supaya orang lain percaya adalah jadi teladan. Gak usah capek-capek jadi teladan dulu di keluarga. Dimanapun kau berada. Jadi teladan dengan hidupmu. Kau berbagi kesaksian pribadi. Kalaupun kau nggak tahu teori-teori Tuhan karena kau nggak sempat belajar teologi. Orang yang belajar teologi pun tidak akan pernah ada yang bisa memahami Tuhan 100%. Karena kita manusia, dia Tuhan. Kita tidak bisa menteorikan dia. Hanya bisa mengenal dia dari luar. Semakin kita dalam, kita dapat pewahyuan. Tuhan juga akan bicara siapa dia. Saudara, dia akan bukakan pelan-pelan, saudara. Karena dia begitu besar untuk dimengerti. Ada lagunya nih. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tampak seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku mengalami segala yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu Tuhan. Kita kadang tidak ngerti, kita punya rencana, kita udah belajar, kita udah berdoa. Tapi Tuhan kadang mengizinkan hal-hal yang buruk menimpa kita. Yang awalnya mungkin kita pikir buruk, tetapi kalau kita serahkan pada Tuhan, maka Tuhan bisa mengubahnya menjadi yang manis. Sampai kita melotot ketika kita berserah penuh Tuhan. Aku tidak ngerti, sekarang aku mengerti. Karena Tuhan begitu besar untuk dimengerti siapa kita. Tetapi bukan berarti Tuhan merancangkan yang jahat, tidak saudara. Tetapi sekalipun ada orang yang merancangkan yang jahat kepadamu, atau karena kegagalanmu, atau karena kesalahanmu, ketika kau membawa itu kepada Tuhan, dia maha adil, maha kuasa, dia bisa ubahkan itu, dia turut bekerja di balik layar. Ketika kita sungguh-sungguh menyesal, Tuhan ini kesalahanku, aku yang salah. Tuhan bisa ubahkan itu. Ketergantungan kita kepada Tuhan, hati kita yang hancur, yang tulus itu, meminta kepada Tuhan adalah dupa yang harum bagi dia. Karena memang dia Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Kadang kita tidak ngerti, saudara. Kau mungkin melakukan yang benar, melakukan yang baik, tetapi pada saat itu kau belum mengerti dan kau merasa sepertinya semua sia-sia, saudara. Tetapi percaya di dalam Tuhan tidak ada. Jadi jika kita benar-benar mengalami kuasa luka Yesus, maka hidup kita pasti berubah menjadi terang bagi siapapun. Tentu banyak yang mengalami luka hati. Banyak orang yang jadi contoh, dia mengalami luka hati dari kalangan misionaris, para pendeta, terutama orang-orang yang lukanya begitu besar ketika membawanya kepada Tuhan. Luka itu menjadi kesaksiannya yang besar.
Apa yang tidak bisa diubahkan Tuhan? Dia bengkel yang paling sempurna, menyempurnakan. Karena kita ini ciptaannya. Bahkan sebelum kita lahir, dia sudah kenal, dia sudah tahu masa depan. Dia maha tahu masa lalu kita, dia tahu masa depan kita tahu. Tetapi dia punya memberi kita free will, mau meletakkannya ke dalam tangannya atau ke dalam tangan kita, saudara. Ada yang saya nggak bisa mengerti, saudara. Ada kisah yang membuat saya tergores, saudara, dari kisah seorang Joyce Meyer. Dia sembuh dari pelecehan. Bapaknya sendiri memperkosanya berkali-kali. Akhirnya sekarang dia menjadi pengkhotbah terkenal. Dia mengalami pelecehan seksual oleh ayahnya sendiri. Bayangkan ayahnya harusnya melindungi dia, tetapi justru memperkosa dia, melecehkan dia bertahun-tahun sejak kecil. Itu hati anak perempuan paling hancur ketika diperlakukan ayahnya yang harusnya melindungi dia. Ini membuat lukanya. Akhirnya dia kepahitan sama setiap laki-laki. Dia malu, ada rasa benci yang nggak bisa dia jelaskan. Tetapi lukanya ini dia bawa kepada Tuhan. Tuhan tahu luka setiap kita. Dan luka yang sudah pernah dia rasakan di kayu salib, sengaja dia melukai dirinya, membiarkan dirinya dilukai di kayu salib itu. Agar luka-luka kita disembuhkan, saudara. Melalui pertobatan, Yesus mengerti segala kepahitan kita supaya kita juga tidak punya alasan karena dia sudah menanggung lebih pahit dari yang kita tanggung. Yesus sudah menanggung itu di kayu salib. Penderitaan, rasa sakit di kayu salib. Tuhan memulihkan hidup Joyce Meyer ketika dia berjumpa pribadi dengan Yesus. Dia mengalami yang tidak bisa dia ceritakan. Dia hanya menangis dan menangis. Dia merasakan damai sejahtera. Merasakan kasih yang dia cari selama ini. Karena hatinya kosong. Hati ini ada tempat di mana hanya bisa diisi oleh kasih Tuhan. Tidak bisa diisi oleh apapun. Sehebat apapun kita mencarinya di dunia ini. Kita tidak bisa menemukan sesuatu yang kosong yang harus diisi. Hanya diisi oleh kasih Yesus. Itu yang dialami Joyce Meyer, saudara. Dia mengampuni ayahnya. Hanya ketika kita mengampuni, maka kita sembuh, saudara. Semakin kita kepahitan, kita tidak akan pernah sembuh, saudara. Dan itu mengubah dia. Dia bahkan merawat ayahnya dan bahkan dia yang membaptis ayahnya. Dan dia bersaksi bahwa Yesus bisa memberi kasih dan pengampunan. Sama seperti Yesus berkata di kayu salib, Bapa, ampuni mereka yang mencabik aku, mengejek aku, mengolok aku, memaki-maki aku. Ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Itulah perkataan Yesus di kayu salib, saudara. Dia memang membiarkan dirinya, dia bisa menyelamatkan dirinya dari salib itu. Tetapi karena dia tahu hanya dengan luka di salib ini aku bisa menyembuhkan luka setiap hati manusia yang hancur yang akan datang kepadaku. Lukaku akan menyembuhkan lukanya. Saudara, itulah bukti bahwa luka Yesus menghidupkan kita saat ada perubahan nyata di dalam hidup kita. Saudara, maukah Anda menyerahkan luka-luka Anda kepada Tuhan? Lukanya sudah lebih dulu menyembuhkan. Luka Yesus yang menghidupkan dan kuasa salib Yesus itu yang menyembuhkan, memulihkan hubungan kita. Bawa semua luka hatimu, kepahitanmu, kebencianmu, kemarahanmu, bawa di bawah kaki salib Yesus, bawa kepada Tuhan. Dia akan memulihkan setiap luka kita karena itulah dia disalib untuk menyembuhkan kita oleh bilur-bilur darahnya. Saat ini saya berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih firman. Aku sudah bicara. Mungkin aku selesai bicara sekarang, tetapi bicaralah Roh Kudus. Pribadi lepas pribadi, siapapun yang punya luka hati, punya kepahitan, kebencian, Tuhan sembuhkan. Kau membiarkan dirimu dilukai di kayu salib supaya kami sembuh. Dan oleh lukamu, kami dihidupkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Oleh bilur-bilur darah Kristus di salib yang berkuasa itu kami sudah dipulihkan. Jadikan kami saksi, kami mengalami Tuhan. Dan kami tahu kalau kami mengalami Tuhan, kami mengalami transformasi. Pakailah kami sebagai alat-Mu, beri kami hikmat, kekuatan, keberanian dalam bersaksi akan kesaksian kuasa-Mu yang hidup. Saudara, saya berdoa saat ini, siapapun Anda yang sakit, saudara ini, mungkin bukan Anda, mungkin anak Anda, saudara Anda, berdoalah buat dia, saudara. Angkat tanganmu, percayakah engkau bahwa Yesuslah penyembuh, tabib yang ajaib, oleh bilur-bilur darahnya yang kudus, dia menyembuhkan setiap luka. Dan aku katakan, bagian tanganmu, angkat tanganmu dan tumpang tangan bagi tubuhmu yang sakit, dimanapun tubuhmu yang sakit. Berserahlah dan miliki iman seperti wanita pendarahan yang berkata, asalku jamah jubah jumbanya, aku sudah sembuh. Milikilah iman yang gigih seperti Bartimeus ketika dia tahu Yesus akan lewat.
Yesus hadir saat ini di sini, saudara. Yesus tahu, Bartimeus tahu Yesus akan lewat. Dia orang buta dari kecil. Yang dia tahu hanya berteriak meminta belas kasihan. Tetapi dia sudah melihat dengan mata imannya, aku pasti sembuh. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkanku. Dia berteriak walau orang menyuruhnya, diam, diam. Tetapi dia makin kuat berteriak dengan imannya. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihani. Sekarang teriaklah saudara. Yesus anak Daud. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kasihanilah kami. Sembuhkanlah luka-luka di hati. Ajarilah kami mengampuni. Ajarilah kami menggantikan setiap kebencian dengan kasih. Saudara teriakan, dan saat ini aku katakan setiap tubuh yang sakit oleh bilur-bilur darah Kristus sudah sembuh. Terima kesembuhan seperti iman wanita pendaran. Asal ku jama jubahnya aku sembuh. Dia sudah melihat dengan mata iman di alam roh, dia akan sembuh. Dengan gigi dia berjuang dengan tindakan iman dan dia sembuh. Dan saat ini saya katakan, terjadilah sesuai dengan iman saudara. Mungkin bukan buat saudara, buat anak saudara, buat pasangan saudara, buat keluarga saudara, siapapun yang sakit, berdoalah buat mereka dan berimanlah buat mereka. Sama seperti iman prajurit Romawi yang berdoa buat bawahannya. Tuhan tidak perlu datang ke rumahku, katakan saja sepatah kata. Maka bawahanku itu pun akan sembuh. Dan itu terjadi karena dia punya iman yang percaya sungguh-sungguh. Sekalipun belum melihat, tapi dia sudah melihat di alam roh. Aku pasti sembuh. Saudara, yang menghalangi mujizat terjadi adalah keraguan. Janganlah kau ragu lagi. Seperti Yesus berkata kepada Thomas, karena engkau melihat baru kau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Saudara, kita tidak melihat, mungkin kita tidak pernah hidup di zaman Yesus, tapi kita percaya. Kita orang-orang yang berbahagia. Dan jadilah sesuai imanmu, apapun sakitmu, bawa kepada kaki Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus saat ini, mujizat terjadi. Mujizat terjadi, disembuhkan, dipulihkan hati yang luka. Ada damai sejahtera, sukacita di dalam nama Yesus. Saudara yang sedang bergumul dengan ekonomi, angkat tanganmu saudara. Tidakkah kau percaya burung di udara, bunga bakung di padang Tuhan pelihara, apalagi kita. Kita berharga di mata Tuhan, siapapun kita, apapun latar belakang kita. Kita berharga di mata Tuhan. Angkat tanganmu saudara yang bergumul dalam ekonomi. Mungkin bukan saudara, berdoa bagi keluarga saudara, kakak saudara, siapapun saudara. Katakan, Allahku kau Jehovah Jireh. Kau yang akan memenuhi semua kebutuhanku. Menurut kasih dan kuasamu dalam Kristus Yesus. Kita berkelimpahan. Ada jalan keluar di dalam Tuhan. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Percayalah dan hiduplah dalam tuntunannya. Dia akan menuntunmu. Melepaskanmu dari semua masalah ekonomimu. Membukamu pintu-pintu kesempatan. Lapangan pekerjaan di dalam nama Yesus. Terima. Katakan, engkau Jehovah Jireh. Segala perkara dapat kutanggung di dalam engkau. Ada jalan keluar di dalam Yesus. Deklarasikan imanmu, bukan situasimu. Dan jadilah sesuai imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Saudara, acara kita sudah selesai, saudara. Mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu. Jadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan kasih karunia-Nya. Diberkatilah keluarga kita, anak cucu kita. Diberkatilah pekerjaan, bisnis, usaha, apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil oleh kemurahan-Nya untuk kemuliaan namanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya terimalah persekutuan yang manis dengan Roh Kudus dan sampai datangnya Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin.
Amin, amin, amin. Saudara, acara kita sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali di hari Kamis nanti, saudara. Di acara Membangunkan Fajar jam 5 atau jam 4, saudara. Saya mohon maaf kalau tidak konsisten, tapi yang pasti kita akan selalu ada jam hari Selasa, Kamis, Sabtu setiap pagi ya. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada perkataan yang mungkin tidak sengaja, yang salah saya mohon maaf. Dan bagi saudara yang saya tidak baca karena sudah waktu, sudah hampir jam 8 saudara ya. Dari jam tengah 6 saudara. Wah, cukup lama saya berkhotbah ini saudara. Jadi bagi saudara yang sakit, saudara ingin didoakan mungkin bisa DM saya karena saya tidak akan baca-baca chat lagi. Oke, sampai jumpa Kamis besok. Tuhan Yesus memberkati.